fenomena masyarakat Indonesia menggunakan tabungannya untuk menambal kebutuhan sehari-hari alias semantap atau makan tabungan semakin mengemuka belakangan ini. Pendapatan mereka tak lagi cukup untuk menopang hidup. Alhasil, mereka harus makan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Fenomena tersebut mencuat dari data yang dirilis oleh Bank Indonesia berdasarkan data survei konsumen Bank Indonesia per November 2023. Rasio tabungan terhadap pendapatan masyarakat Indonesia ini turun sebesar 0,3% menjadi 15,4% dari sebelumnya 15,7%. Sementara untuk pengeluaran mereka berkurang dan pembayaran cicilan meningkat. Pemirsa, sebagian masyarakat Indonesia belakangan ini mengeluh sangat sulit untuk menabung, padahal hidup sederhana sudah dilakukan. Tapi apa daya, memang seperti kita ketahui, harga kebutuhan pokok semakin hari semakin naik. Apa benar? Mari kita... belum usaha apa-apa, jadi ya kalau hari itu aku dapat uang ya aku bisa nabung, tapi kalau misalnya mama nggak ngasih uang sama sekali ya aku nggak bisa nabung. Kalau nabung sih aslinya nggak sulit, tergantung kita caranya bahwa kita bisa ngirit atau enggak, pengeluaran yang harusnya kita keluarin tuh butuh atau enggak, seperti itu aja. Menabung itu menurut aku lumayan cukup sulit ya, karena dari waktu ke waktu tuh kebutuhan semakin mahal, bahan pokok segala macam. Jadi menurut aku orang-orang yang masih bisa menabung tuh ya cukup beruntung lah. Yang bikin sulit nabung tuh ya namanya saya usahanya kan jualan ya, kadang ada ramenya ada sepinya gitu aja sih. Usahain buat nggak boros-boros banget dan ya mengurangin keinginannya yang setiap hari pengen banyak tapi ya dikip aja buat nggak terus beli apa-apa. Kalau harga-harga kebutuhan melonjak gitu biasanya suka nyari yang paling murah. Misalkan kita belanja di supermarket, nah kita suka ngebandingin harga, jadi kita belinya di yang paling murah atau bisa juga ke pasar tradisional biar harganya bisa ditawar. Itu agak susah sih, soalnya sebenarnya juga nabung juga untuk bisa memfasilitasi keinginan impulsif gitu, kayak misalkan untuk konser atau traveling gitu. Ya satunya sih aku ngeliatin antara harga satu sama harga yang lainnya, misal harga barang A gitu ya, terus kita sama-sama nonton nih harganya beda atau enggak, misal di toko 1, toko 2-nya kita ngeliatin perbandingannya gimana. Kalau kita bisa bandingin, oh harga yang paling murah tapi kualitasnya sama, kita pilih yang itu sih. Kalau aku sih anak kos ya di Jakarta ya, jadi paling dari misal gaji paling dari 100% gitu, misal ya 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 50%-nya bisa ditabung, seperti itu. Palingan sih aku nyiasatinnya adalah menekan pengeluaran sih. Mungkin yang biasanya makan makanan yang A, ini diganti jadi makanan yang lebih murah harganya, kayak gitu.
ngurangin ganti yang substitusi barang yang lebih murah lah gitu. Tapi fungsinya tetap sama gitu. Ya di ini aja sih, diakalin aja sih. Gimana caranya ya, gimana iya. Ya nggak apa-apa sih, yang penting ngambil untuk dikit juga, yang penting bisa jualan terus lah. Beberapa warga memang mulai menggerus tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari masyarakat kelas menengah atas hingga kelas menengah ke bawah seperti pekerja maupun pedagang. Sementara itu, berdasarkan data Mandiri Spending Index, tren masyarakat kelas menengah bawah makan tabungan terus terjadi sejak April 2023. Jumlah tabungan terus mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Selain itu, belanja masyarakat kelompok bawah terus meningkat. Namun, peningkatan belanja tersebut diiringi dengan tabungan yang terus tergerus. Data tersebut juga menunjukkan indeks tabungan masyarakat kelompok bawah pada akhir November 2023, yakni sebesar 47,4. Angka tersebut menurun bila dibandingkan dengan pada bulan Oktober yang sebesar 54,8. Fenomena ini terjadi karena adanya akumulasi tabungan, utamanya kelas menengah bawah yang cukup tinggi di tahun 2022 akibat terjadinya pandemi dan pembatasan sosial. Masyarakat pun mulai menarik tabungannya di tahun 2023. Head of Mandiri Institute, Teguh Yudo Wicaksono menyebut, dalam beberapa bulan terakhir fenomena makan tabungan sebenarnya mulai berkurang. Namun, tren tingginya tabungan masyarakat seperti pada tahun 2022 tidak akan terjadi dalam jangka pendek di tahun 2024. Kalau kita lihat beranjak di 2023 sebetulnya yang terjadi adalah masyarakat mulai menarik tabungannya. Lalu berikutnya kalau kita lihat dalam indikasi dalam bulan-bulan terakhir itu fenomena makan tabungan itu mulai berkurang sebetulnya. Jadi mulai melandai, artinya mulai terjadi proses akumulasi dari tabungan itu sendiri. Di sisi lain, ekonom Universitas Indonesia Ninaspati Triaswati melihat fenomena mantap masyarakat kelas menengah lebih terkait meningkatnya aktivitas ekonomi. Sementara bagi masyarakat bawah, hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan sehari-hari sejalan dengan jumlah pengangguran yang naik. Kalau kita lihat ada dua hal, memang yang satu kebutuhan, tapi yang satu memang bagi menengah atas terutama udah bisa jalan-jalan, berarti spendingnya bisa ke konsumsi atau ke investasi. Ya, jadi kita lihat ada dua area itu. Tapi kalau yang menengah bawah kemungkinan besar ya memang kebutuhan tinggi ya, kebutuhan hari-harinya yang tinggi. Dan kita lihat lapangan kerja dari penciptaan lapangan kerja di BPS kan tidak bagus ya, tidak cepat begitu. Karena setengah pengangguran juga naik ya. Jadi artinya ada kesulitan di dalam mencari lapangan pekerjaan sehingga harus makan tabungan, itu kemungkinan juga. Walau terkesan sederhana, nabung ternyata masih sulit dilakukan. Di Indonesia, walaupun secara umum upah mengalami kenaikan dari tahun per tahun, namun bisa dibilang biaya hidup jauh melampaui dari laju kenaikan upah. Apalagi kalau misalnya kita sering banget makan uang tabungan untuk menambal kebutuhan sehari-hari. Pada suatu titik akan terkuras habis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengantisipasi agar tidak menjadi bom waktu di kemudian hari. Saya Seliana Salsabila dari Jakarta dan Ridwan Hakiki, tim liputan CNBC Indonesia.